Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buya mohon izin bertanya, bagaimana ketika antara imam dan makmum itu arah kiblatnya berbeda? Di satu masjid, beberapa kali saya sholat di masjid tersebut, imam tersebut arah kiblatnya itu selalu dibelokkan ke arah kanan sedikit. Kemudian sempat pernah saya rapihkan agar serasi antara imam dan makmum, tetapi dengan sengaja ternyata imam tersebut membelokkan arahnya ke sebelah kanan, sedangkan makmumnya itu searah sebagaimana sajadah dan masjid. Apabila memang ada qaul yang mengatakan bahwa yang penting kiblat itu ke arah barat, tetapi bagaimana ketika kejadiannya itu antara imam dan makmum itu berbeda? Imam tersebut tidak pernah menjelaskan atau bahkan mengajak makmumnya untuk mengarah ke kiblat yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada imam yang meyakini bahwasanya sesuai ilmu yang ia dapat, menurutnya adalah kiblatnya agak sedikit miring, dia yang tahu tentang urusan masjid, mungkin dia yang membangun masjid itu, sehingga masjid itu dibangun kurang miring mihrabnya, maka dia mengikuti memiringkan. Adapun makmum yang tidak tahu yang dikatakan imam, makmum ikut barisan saf masjid, sehingga tampak tidak serasi, maka sholatnya sah semuanya dan tidak ada masalah. Sang imam dengan dugaan dan atau keyakinannya, makmum pun juga dengan dugaan dan keyakinannya. Ya sah, jadi jangan, tidak usah dipermasalah, sah, sama-sama sah dan boleh saling bermakmum, biarpun unik, yang satu agak ke sini, yang satu miring ke sini. Hanya yang perlu ditanya lagi, bisa jadi ini adalah imam yang salah faham yang kami sampaikan kemarin, yang disampaikan Imam Nawawi Al-Bantani, itu kan kurang lebih kalau kita sederhanakan, kiblatnya orang di negeri ini, di Indonesia ini, kita kan di Khatulistiwa, di Indonesia ini kiblatnya adalah kamu cari utara dan timur, barat, utara, selatan, barat, timur, ngadwat lah kau barat lurus, serongkan sedikit. Ini ceritanya kalau kita di hamparan bebas. Kalau masjid itu cara menetapkannya ya sudah ke arah kiblat, nggak usah pakai miring lagi. Jangan-jangan itu adalah ustadz yang ngantuk. Sudah mihrab itu kan sudah ngadep ke kiblat, dimiringin lagi gara-gara waktu ngaji tadi itu ngantuk dia. Ya kalau orang begitu dimaklumin dong, nggak usah ribut dengan orang yang ngantukan. Dan ini banyak loh masjid. Saya tanya, ini ke masjid itu ditetapkan oleh orang yang ngerti ilmu tidak mihrabnya? Iya. Lalu kenapa dimiringin? Alasannya apa? Katanya dimiringkan kalau Anda di hamparan bebas, kemudian untuk menentukan kiblat, lurus ke barat mana, miringin itu. Kalau sudah masjid itu sudah diarahkan ke kiblat, jangan pakai miring-miringan ya Ustadz. Kan begitu? Cuman Anda ini tidak berurusan dengan Ustadz yang belajar benar. Mungkin yang belum belajar benar Anda maklumi, nggak usah marah-marah. Difahamkan pun belum tentu bisa. Betul, Anda bukan sendiri. Kita juga pernah miring lagi, dilurusin, dimiringin lagi. Sudahlah, Anda maklum saja. Ya, makanya kami sampaikan, belajar itu penting. Biarpun pada akhirnya nanti seperti mazhab Abu Hanifah, kalau memang asalkan ke arah kejihatul kiblat, ke arah barat, madhabmu ya sudah sah. Disebutkan oleh Imam Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, kan semacam itu. Mentok-mentoknya seperti itu. Kalau masalah mengesahkannya adalah sah. Akan tapi mana sih yang benar? Yang benar adalah seorang imam kalau memang memiringkan karena ilmunya, dia menemukan saya bikin masjid ini salah, mihrabnya harus miring. Anda ngomong ke jamaah biar diikuti kemiringan, dan pastikan di paten miringnya ini adalah untuk penyesuaian. Kan ada ya, kita menemukan ada masjid di Pantura itu ada garisnya berbeda-beda. Rupanya waktu membangun itu adalah kurang tepat, setelah itu ditemukan dengan cara lebih bagus dimiringkan. Itu ikuti, itu sah. Baik, kurang lebih seperti itu. Kalau bicara tentang keabsahan sholatnya tetap sah. Hanya kami ingin ada keinsyafan dari makmumnya. Barangkali imamnya sudah jelaskan, jangan mengikuti, kan ikut sajadah. Bukan, kata imamnya masjid ini memang miringnya kurang tepat, maka ikuti ilmunya, jangan ikut masjid. Tapi kan sudah dijelaskan,
Tapi selagi tidak ada penjelasan al-asl aslinya masjid itu dibuat mihrabnya kemana? Ke arah kiblat. Sudah oke, nggak usah miring-miringan. Tolong para asatid, para ustadz, para imam, musafir, ya sudah ikuti mihrab. Itu sudah pakai alat ke arah ke kiblat. Kalau anda miringin malah hilang dari kiblat. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi yang ditanyakan sholatnya adalah sah-sah saja. Kalau anda ketemu ustadz yang diingatkan nggak bisa, ya hidup itu enak, nggak usah pakai ribut. Nah, ya sudahlah, ya baik ustadz, makasih, gitu aja. Nah, ada pun sholatnya adalah sah. Karena orang punya keyakinan yang salah itu jauh lebih susah diberitahu daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Orang yang merasa tahu jauh lebih susah. Kalau nggak tahu kan kasih tahu, Pak, jalan ke Tegal mana itu? Yang sok tahu sini, sesat. Sini loh Pak, sini. Ya sudahlah, ya, langsung sampai Bandung. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga Allah memberi kepada kita keinsyafan, ilmu, hidayah dan ketulusan. Wallahu a'lam bishawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.